kepada para guru pembimbing, para penguji, serta para sekolah SMK 56 dan 58 Bandung. Kami di sini sangat berterima kasih kepada Pak Iwan yang telah membimbing kami dalam penyelesaian penelitian ini. Dan tidak lupa kami sangat berterima kasih kepada para hadirin yang lain yang telah hadir di sini. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul mengubah limbah menjadi rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi limbah minyak jelantah yang sulit terurai, karena jika minyak jelantah dibuang ke sembarang tempat akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan seperti jika dibuang ke tanah akan membuat tanahnya menjadi tidak subur, atau dibuang ke air akan menyebabkan airnya tersumbat. Yang akan kami jelaskan di sini ada isi makalah yang pendek, penjelasan video, serta akan ada sesi tanya jawab, dan akhirnya ada coba dan ditutup oleh kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rizka Maulida yang akan menjelaskan makalah dalam bentuk PPT secara singkat. Silakan Rizka. Baik, sebelumnya izin Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, kita mulai dari latar belakang penelitian. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah limbah minyak jelantah yang tidak berfungsi baik karena bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, ada untuk mendeskripsikan secara rinci proses produksi sabun cairan lingkungan dari limbah minyak jelantah dengan mencakup langkah-langkah dan bahan-bahan yang diperlukan. Yang ketiga, ada untuk mengetahui adanya proses pengolahan limbah minyak jelantah menjadi bahan baku sabun cair ramah lingkungan yang efeknya dan berkelanjutan. Lalu yang keempat ada untuk mengukur seberapa besar peningkatan persentase penerimaan dan adopsi sabun cair ramah lingkungan dari minyak jelantah di pasar. Dengan membandingkan penjualan sebelum dan sesudah implementasi strategi pemasaran yang diterapkan. Lalu lanjut ke pembahasan yang berikutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana proses pengolahan limbah minyak jelantah menjadi bahan baku sabun cair ramah lingkungan yang efisien dan berkelanjutan. Yang kedua ada apa saja faktor-faktor teknis, ekonomis, dan lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengubah limbah minyak jelantah menjadi produksi sabun cair ramah lingkungan. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang efektif dapat digunakan untuk meningkatkan adopsi dan kesadaran masyarakat terhadap sabun cair ramah lingkungan yang berasal dari limbah minyak jelantah. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada manfaat penelitian. Ada untuk siswa yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya
selanjutnya akan dilanjut oleh Presiden Agustina yang akan menjelaskan isi video. Jika silakan Presiden Agustina. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan proses-proses yang kita lakukan dalam video. Kok minyaknya dibuang ke selokan sih? Minyak jelantah kan nggak boleh dibuang sembarangan karena tidak bisa terurai dan ternyata dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nanti kita daur ulang minyak jelantah menjadi hal yang dapat digunakan untuk sehari-hari. Simak terus videonya ya. Di sini untuk bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah air dingin, air panas, parfum, bubuk logam, warna makanan, minyak jelantah, dan garam. Dan untuk alat-alatnya ada saringan, panci, mangkok, gelas, sendok, dan sarung tangan karet. Di sini pertama kita menyaring minyak jelantahnya terlebih dahulu agar terlihat jelas. Lalu setelah itu masukkan KOH sebanyak 30 gram dan larutkan dengan air sebanyak 4 sendok. Masukkan larutan KOH ke dalam minyak yang sudah disaring, lalu aduk-aduk hingga teksturnya menjadi padat. Setelah itu masukkan campuran ke dalam air panas hingga tidak ada yang membumbung. Setelah semuanya tercampur, tambahkan parfum dan aduk hingga merata. Jangan lupa tambahkan pewarna secukupnya. Terakhir masukkan larutan garam ke dalam campuran dan masukkan sabun ke dalam botol yang akan dijual. Di percobaan kedua, kita coba menggunakan soda api. Untuk bahan-bahannya sama saja, hanya digantikan dengan soda api. Kita masukkan minyak yang sudah disaring ke dalam mangkok. Lalu masukkan soda api dan larutkan. Setelah larut, masukkan minyak dan larutan soda api ke dalam tempat yang lebih besar. Di sini kita lupa kalau minyaknya itu harus dipanaskan terlebih dahulu. Dan hasilnya ini hasil produk kita yang berhasil menggunakan bubuk KOH. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadila dan Rizky Ismail yang akan menjawab pertanyaan dari para guru penguji. Silakan ibu bapak guru yang ingin bertanya akan dijawab oleh guru.
Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah sangat luar biasa memberikan presentasinya dari awal sampai akhir, yaitu yang disebut dengan nama percobaan. Yang namanya mencoba ada kemungkinan gagal, ya. Tapi jangan terus mencoba kalau terus untuk gagal. Ya, saya apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Anda sekalian di kelompok 1, yaitu mengubah riba menjadi rupiah. Ini satu trik ya sebetulnya bagaimana kita menggunakan kata itu menjadi sesuatu yang bermakna. Tetapi tetap ada satu hasanah yang sama, yaitu kita menggunakannya secara sederhana. Itu bagaimana mengubah riba menjadi rupiah. Kalau saya lebih senang dirujuk jadi duit, bukan cara nolaknya. Nah, jadi terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan, ya sangat luar biasa dan lebih detail pada saat di penulisan di karya tulisnya itu lebih didetailkan karya tulis. Nah, dalam video tadi memang singkat, jelas dan padat, bahwa itulah makna dari sebuah hasil presentasi. Jadi presentasi itu tidak perlu banyak deskripsi, tapi bagaimana kita lebih banyak menyampaikan sisi substansinya, yaitu makna dari apa yang sudah kita tuliskan dalam sebuah karya tulis. Nah, dalam karya tulis ini di halaman 30 ini saya melihat alhamdulillah ya sudah ada satu istilah yang mungkin kalau bagi di kalangan akademisi ini mungkin masih bingung yang namanya biodegradibilitas atau biodegradability ya. Karena kan tidak semua orang mengetahui apa sebetulnya biodegradibilitas. Nah, sementara tadi dalam video itu tidak diuraikan uji biodegradability-nya seperti itu. Nah, kalau boleh misalnya kenapa mesti dilakukan uji biodegradability? Kira-kira kenapa mesti dilakukan uji? Karena kan kalau tadi di situ kan ada uji aroma, kalau aroma bisa langsung kita rasakan ya, apakah mau Casablanca atau misalkan apapun itu silakan. Nah, tapi kalau kita bicara bagaimana uji biodegradability itu tentu harus jelas, iya kan? Gitu. Pertanyaannya kenapa mesti harus dilakukan uji biodegradability? Di halaman 30 coba dilihat. Ya, sederhana aja, nggak apa-apa jawaban sederhana. Yang diketahui aja, yang diketahui tidak perlu harus secara detail ya, tidak perlu. Tapi kenapa mesti dilakukan? Ada yang namanya uji biodegradabilitas. Bahasa. Jadi kalau sederhananya ya, sederhananya yang namanya uji biodegradability itu adalah bagaimana kita tahu bahwa dengan produk yang kita hasilkan itu bisa ramah lingkungan. Dan itu aja sederhananya. Boleh diskusi nggak apa-apa atau dijawab boleh juga. Boleh siapa aja jawab. Ya nggak apa-apa. Dengan bahasa sederhana. Boleh siapa aja jawab. Siapa aja boleh. Jangan tahu itu kok. Kok jawab. Boleh, mohon maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya? Boleh. Kan di halaman 30 itu kan tadi yang dijelaskan juga tuh ada uji aroma ya, kemudian uji apa minyaknya bagaimana dan sebagainya. Nah, ada satu yang menarik perhatian di situ, ada yang namanya uji biodegradabilitas. Pertanyaannya kenapa mesti dilakukan uji? Uji biodegradabilitas dilakukan agar kan kita mengubah minyak jadi sabun cair. Jadi sabun cair itu agar kalau dibuang juga nggak jadi pencemaran lingkungan juga gitu.
Saya juga mencari lingkungan. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah uji biodegradabilitas. Ya. Hasil ujinya ada tidak? Belum dilakukan soalnya ini waktunya lumayan mepet, soalnya malah baru pengen kan. Oke, kalau seperti tadi baru kasih minatnya, ya. Kalau mau nanti ditambahkan di situ cukup dengan nama uji kelayakan. Karena kalau dengan uji kelayakan itu bisa kita lakukan sendiri, tapi kalau uji biodegradability itu biayanya memang cukup mahal. Karena di sana kalau dalam istilah dalam satu kimia itu nanti kalau kita melakukan uji biodegradabilitas itu satu kita akan lihat berapa kadar deterjen, yang kedua ada berapa kadar NaOH, yang ketiga itu akan ada yang namanya kadar O2-nya, kemudian nanti ada yang namanya juga kadar N2OH. Karena berbeda, ya, nah itu yang masih dikaji lebih dalam lagi nanti ke depannya. Oke, terima kasih itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya sebetulnya tidak terlalu rumit. Semua bekerja sama dalam melaksanakan kerja semua. Berarti tahu apa titik lemah dari penelitian yang sudah dilakukan. Titik lemahnya di mana tahu. Pada saat proses pekerjaan nih, pada saat proses pekerjaan pasti kan ada yang bekerja, ada yang saya mah cuma bagian foto, saya mah cuma bagian video, jadi tidak melakukan yang lain. Ada nggak pernah tidak pada saat proses melaksanakan kegiatan untuk penelitian ini, kira-kira titik lemah pada saat melakukannya itu di mana? Kelemahan dari apa yang sudah dilakukan pada saat penelitian. Pas penelitian kedua soalnya kita belum tahu kalau baking soda teh nggak sulit kalau ya soda api kalau dipakai dulu. Soda api, baking soda. Soda api. Oh, soda api. Oke, baking soda mah beda. Baking soda lu mau mampang. Kalau sudah ditekan, kalau boleh ditekan yang lain. Oke, berarti pada saat percobaan kedua dengan menggunakan soda api belum mengetahui bahwa efek samping dari soda api itu ternyata kalau dipanaskan dia bisa berulang kemudian bisa menimbulkan seperti tadi ya di video. Oke. Nah, yang terakhir pada saat proses pembuatan karya tulis ini justru lebih sangat sistematis dari kelompok sebelumnya. Ya, saya apresiasi dengan Bapak Ibu pemimpinnya, ya luar biasa. Jadi mulai dari dasarnya, kemudian bagaimana metodenya, secara sistematika semua sudah terurut dengan baik. Hanya satu yang mesti dijelaskan pada saat di bagian dokumentasi. Ya, sebelum lampiran itu kan ada dokumentasi tuh. Coba buka yang belakang sebelum daftar pustaka. Sebelum daftar pustaka itu kan di situ ada lampiran tuh. Coba lihat di lampiran. Ini halaman 51. Di halaman 51. Oke, ada lampiran di situ. Nah, coba dibuka, ada foto-fotonya. Ada. Nah, kalau bisa dokumentasi itu diberikan caption atau diberikan keterangan. Karena kita tidak tahu sebetulnya ini melakukan apa. Yang pertama, kena goreng kerupuk. Yang kedua, emang bumbu mie. Ya, yang ketiga, ditambah itu kemudian ditambah telur. Ya kan? Jadi masing-masing bisa menginterpretasikan kemana saja gitu. Tapi kalau kita berikan satu keterangan atau caption, maka di situ kita tahu sedang apa atau proses apa yang sedang dilaksanakan seperti itu. Ya. Jadi tambahannya itu, jadi mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan ini bisa terus dikembangkan kembali
melihat nilai pasar, katanya sampai delta berapa persen? Tapi analisis pemasarannya, di analisis pemasaran ada kan? Ada faktornya itu kan? Kita aja sama kita. Coba dilihat, Buka itunya, PowerPoint-nya. coba dibuka. Buka PowerPoint-nya. Di halaman 31 itu kan ada, di sini ada yang namanya analisis ekonomi, yaitu potensi pasar untuk sabun cair ramah lingkungan. Pasar sabun cair tumbuh sebesar 15% per tahun. Halaman 31. Halaman 31. Ada atau beda? Yang diberikan ini sama nggak yang dipegang? Sama Pak. Sama, bukan di halaman 31. Sudah. Oke, di situ ada nomor 6 analisis ekonomi. Ada itu kan 15% per tahun. Ada nggak redaksionalnya? Ada. Oke. Kalau dijual berapa harganya? Satu botol ini berapa Tapi harganya? gini Pak, itu teh Gimana? gara-gara kekurangan bahan sama pas mau ngerjain lagi gak ada bahannya, soalnya kan mau beli pas hari Sabtu Minggu pada tuh, jadi kekurangan bahan, makanya waktu itu lebih banyak terus nyobain penjualan, tapi dulu belum dapat. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dipasarkan, harga satu botol ini berapa? 5.000 sampai 7.000. Fixnya berapa? Kalau bisa 7.000. 7.000. Produksinya dalam satu hari bisa berapa kemasan? Jadi bisa berapa? Sehari bisa buat berapa botol? Tergantung bahan. Kalau bahan kayaknya kalau bahannya mencukupi pasti bisa lebih banyak. Oke. Sebutkan angka. Satu hari maksimal bisa memproduksi berapa botol? 100. Yang dikerjakan oleh 6 orang. 20 bisa. 20. Harganya tadi berapa? Harga jual? 7.000. 7.000 kali 20. 140.000 sehari kali 1 bulan. 30 hari. 440, 4 juta, 400 sebulan kali 1 tahun. Kita belajar numerasi. Kan kita belajar literasi, numerasi. Ya kan? Oke. 4 juta 400 kali 12. Dirade 52.500.000, Rade 52 juta, 15% dari 52 juta. So, 52 juta 15%-nya berapa? So, 52 juta kali 0,15. 7 juta. 7 juta setengah kurang lebih. Atau 50 juta ada sekolah. Berapa? 7 juta setengah. Berapa 15%-nya? Oke, sudah kebayang berapa? 7 juta 52 juta dikali 0,15
berapa? Ya, sok dijawab aja nggak apa-apa. 7.800.000. 7 juta. 800. Nah, berarti itulah kita bicara di angka 15% yang disampaikan dalam karya tulis. Ya. Nah, jadi apa yang nanti sudah disampaikan itu didetailkan kembali. Ya. Karena begini, sebagai tambahan saja, kalau kita ingin menyampaikan berbasis data, maka kita harus menganalisis data itu bukan hanya secara global atau secara menyeluruh, tapi data itu sudah dilakukan proses betul-betul kita tuliskan dalam bentuk real. Ya, jadi seperti tadi misalkan kira-kira dalam satu hari bisa berapa buah diproduksinya, ya jawab saja. Misalkan tadi 20, ya udah 20, masalah bisa atau tidak gimana? Tapi kita sudah punya jawaban pasti. Nah, maka dari itu sebetulnya bukan pertanyaan, bukan jawaban yang ingin saya lihat, tapi bagaimana cara kita melakukan jawaban itu. Segala sesuatu itu harus kita sampaikan. Pesannya hanya satu, there's no mistake in learning, but learning to be right. Tidak ada kata salah dalam belajar, tapi belajar menjadi benar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, saya sebagai bagian dari SMP 8 merasa bangga karena bagaimana juga Ananda berdiri di situ tetap tegak walaupun banyak hal yang memang harus dianalisis ulang ya. Tapi bukan berarti tidak sukses. Ananda sudah sangat sukses, sudah memperlihatkan bagaimana memberikan kami semua pencerahan ya dari hal-hal yang limbah yang biasa kita abaikan, ternyata kalian sudah bisa mengubahnya. Apalagi kalau dari lihat dari judul ini, mengubah limbah menjadi rupiah. Bangganya ibu melihat ide gagasan kalian. Untuk itu aplaus dulu buat kita semua. Ya, enam orang ini juga luar biasa, sudah menunjukkan bagaimana mencoba. Ini kan mencoba ya. Tapi mencoba karena kita ada pembimbing, tentunya kita juga harus terus membangun keterampilan berbahasa dunia itu ya. Jadi ada kritis, ada kreatif, ada kolaborasi di antara orang ini, dan bagaimana sekarang diuji dengan bisa berkomunikasi dari ide gagasan yang sudah dilakukan. Pertanyaannya sudah semuanya dibabat oleh Pak Diki, semuanya. Tetapi apa yang tadi sudah dihitung itu juga karena judulnya mengubah limbah menjadi rupiah, maka bagi ibu-ibu tentunya ini sebuah apa ya, ibu-ibu kita mah kalau dengar rupiah teh sekedar dirinya wah gitu kan ya, sangat menarik gitu, jadi seksi gitu lah ya, seksi. Anak-anak juga harus begitu, tapi bukan berarti mata duitan, bukan, tapi ini ada pengharapan. Oh ternyata dengan begini juga bisa menghasilkan rupiah nih, bisa untuk apa ya, kehidupan dan harapan masa depan. Kan kita tidak harus menjadi pegawai di pemerintahan, tidak juga pegawai kantoran, bisa juga kita mandiri, gitu kan? Nah dari sekarang kita mulai bermimpi lah, ya seandainya. Jadi ada planning, planning A, planning B, planning C. Kalau kita nasibnya seperti apa, kita kan tidak tahu, ya. Pada kita nanti di lomba itu sudah ditulis jadi apa, kita tidak tahu. Tapi kita akan mencoba itu semua, ya. Makanya kita harus jalannya bareng. Ini lakukan, lakukan. Nah tadi sudah banyak ditanyakan oleh Pak Diki. Saya mungkin hanya
apalagi di negeri. Kalau di swasta udah biasa, ya. Di negeri sudah mulai, ya. Artinya kecakapan abad 21 sudah mulai kalian miliki, ya. Jadi dari momen yang sekarang yang luar biasa membuat kita bercucuran keringat, ya, ada yang sampai tadi nangis dan sebagainya. Ini adalah pembelajaran buat kalian bahwa kita hidup itu memang harus punya kecakapan abad 21 untuk masa depan, gitu ya. Pertanyaannya, ketika kalian membuat judul mengubah limbah menjadi rupiah, adakah gagasan ide yang membuat kalian punya harapan besar? Boleh diulangi. Iya, ketika setelah teknis kan tadi sudah sama Pak Diki, semuanya sudah, ya, sudah kehabisan Ibu, udah nggak ada di situ. Nah, tapi Ibu memang tertarik di pertama ketika melihat mengubah limbah menjadi rupiah. Itu sudah bilang rupiah akan menjadi target Ibu. Pak Ferry, sama kalian yang beda, namanya ini Pak Ibu tetap rupiah, karena gue belakang kayak ekonomi, akhirnya sekarang. Nah, ada nggak ketika kan biasanya kita menyusun sebuah judul itu ingin kelihatan keren, ingin booming, ingin viral gitu kan, dan ada harapan besar di situ. Nah, kira-kira ada nggak harapan atau gagasan ketika membuat judul itu? Kan teknisnya tadi udah, nah, ya. Nah, ini ingin tanya itu ya, mengetahui judul yang dibuat. Izin menjawab, Ibu. Harapan dari kita bisa mendaur ulang kembali minyak jelantah, biar nggak ngasilin banyak limbah juga bisa kan bisa dijual gitu, bisa menghasilkan rupiah, kayak gitu. Harapannya lingkungan bisa jadi lebih bersih, saluran air juga bisa jernih, nggak ada limbah minyak kayak gitu. Ya, itu di sisi limbah itu sudah ngomong tadi kita tadi ya. Yang kerupiahnya aja. Harapannya juga masyarakat bisa ilmu cara mendaur ulang kita, biar mereka bisa punya penghasilan dari mendaur ulang minyak jelantah. Jadi harapan kita tuh biar masyarakat bisa niru membuat sabun cair ramah lingkungan dari minyak jelantah, terus kalau dijual tuh bisa jadi rupiah, bisa dijual ke warung-warung atau ke minimarket gitu. Ya, tadi sudah dihitung belum antara biaya produksi dengan hasil penjualan? Belum. Tadi baru penjualannya saja ya. Nah, nanti itu biaya produksinya ya. Ya, ini itu biaya produksinya, lalu bandingkan dengan hasil penjualan, selisihnya itu adalah keuntungan motor, karena harus ada biaya SDM dan sebagainya, ya seperti itu. Nanti di guru IPS ada lagi lebih lanjut tentang ekonominya, sehingga itu ada harapan bagi kita, oh ternyata ini bisa jadi penghasilan nih, itu bisa terjadi pendapatan buat masyarakat, ya seperti itu. Kalau bisa setidaknya kasih ide gagasan buat keluarga di rumah untuk juga bisa mencoba, ya, nah seperti itu. Ini ilmu itu ilmu terapan, jadi kalian bisa menyampaikan ide gagasan ini. Barangkali orang tua atau keluarga di rumah juga ada yang tidak tahu tentang ini, walaupun mungkin bisa lihat di video dan sebagainya. Tapi kalau kalian yang menyampaikan, rasanya akan lebih bangga orang tua ataupun keluarga di rumah, ya. Jadi saja barangkali yang ingin Ibu sampaikan. Kalian jangan berhenti setelah selesai tahu mencoba ini, tapi terus ada perasaan ingin menyempurnakan, ya, ada perasaan ingin
sampai tuntas, bener nggak sih ini tuh bisa mengubah limbah jadi minyak? Nah itu harus jadi PR buat kalian semua ya. Kalau ada yang kendala dan sebagainya, ada pembimbing penanganan, ya jangan sungkan-sungkan. Mereka pasti akan memberikan, beliau-beliau mereka akan memberikan bimbingan kembali ya. Terima kasih atas pencapaian yang luar biasa anak-anakku sekalian dari SMP di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Asia kalau jadi maaf aja dia bisa ada berapa kelompok kan? Ada berapa kelompok lagi? Satu lagi kelompok ya. Oke. Hal yang Bapak sukai dari kelompok ini dua sebetulnya. Pertama judulnya kejutan ya. Semua orang suka rupiah harus dipertahankan. Terutama ibu cewek semuanya suka rupiah. Kita sebagai laki-laki harus menjadi orang yang paling rupiah. Aman kan? Ya. Yang kedua kejutan video ini suka. Kejutan yang gagal itu bagus ya, itu kalau dalam video-video sinetron itu biasanya di segmen akhir diangkat gitu, itu bagus, menarik. Nah, ini dari Bapak ya. Ini kan tadi kalian mau jual 5.000 sama 7.000 ya. SMP 56 itu butuhnya kayak gini itu sebulan Bapak beli 10.000, Bapak butuh 20 satu bulan. Kalau kalian bawa ke Bapak ini 20, Bapak beli langsung 200.000 per bulan. Ya, karena Bapak beli botol yang gede itu, botol gede itu kan harganya kan itu juga 900 ya. Beli botol 5, 120 ribuan. Belinya ternyata Bapak kurang kan ternyata karena ada beberapa bulan di tas dia beli. Kalau ini ada 10, 120, beli ini Bapak nggak bohong nih, ya. Paling ada 20, Bapak beli langsung. Jadi bulan depan lagi kalau udah keluar dari sini, Bapak kita lihat dulu nih, kita beli lagi, Bapak beli lagi. Ya. Ya, gitu. Terima kasih ya, kalau mau masuk silakan aja Bapak beli langsung. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir yang untuk kelompok 1, pertanyaannya gampang. Kalian bisa keren kayak gini berapa kali bimbingannya? Nah, Berapa itu? lebih dari 5. Mantap. Tepuk tangan untuk kelompok ini beserta pembimbingnya. Ternyata pantesan keren, bimbingannya juga ternyata banyak ya. Mantap. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan saran. Saran ini sangat berarti bagi kita yang masih berkembang dalam penelitian ini. Kami sangat berterima kasih. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik dari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan lanjut oleh demo produk, pengujian produk, penguji coba yang akan dipresentasikan oleh Jessica. Uji coba ini. Oh ya. Itu ceritanya kotor itu. Sini kita mau uji coba produk, mau membandingin hasil produk sama hasil buatan kita. Bersihnya sama nggak sih sama buatan kita? Di sini
buat uji coba, pertama kita pakai sabun dari pabrik dulu. Di sini kita pakai produk dari pabrik itu lumayan bersih, cukup bersih. Sekarang kita mau coba pakai produk hasil buatan kita. Coba lihat busanya, lihatin busanya. Ini hasilnya sama ya sama buatan produk pabrik. Gak ada yang beda, paling kayak masuk kuku doang atau bersih. Kita langsung masuk ke kesimpulan aja biar mempersingkat waktu. Ini yang mau bawa kesimpulannya ada Aziza. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses pengubatan limbah minyak jelantah menjadi satu cair pulau lingkungan dapat dilakukan dengan cukup mudah. Proses tersebut tidak hanya membantu mengurangi minyak jelantah yang mengurangi mencemari lingkungan, tetapi juga menghasilkan produk yang berguna dan ramah lingkungan seperti sabun cair yang kita buat. Sekian saja presentasi penelitian kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami sangat berterima kasih atas saran yang tadi. Hatur nuhun, hapunten bila ada kelewatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya lebih meriah, kita tepuk tangan sekali lagi Bapak. Ya, terima kasih untuk silakan nanti mengabadikan diri, memberikan diri dengan foto di belakang bapak-bapak ibu pemuji, nanti biar difoto dengan Pak